Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Pada pembahasan ketiga ini kita sampai pada halaman 12 jilid 1 buku Sirah Nabawiyah karya Ustadz Dr. Firanda Hafizahullah. Baik. Beliau menulis di sini, apabila kita mau merenungi dengan benar, kita akan sadar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling berjasa bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Yang membahas kemarin, kajian yang kedua tentang siapa yang paling berjasa. Ya, orang tua kita berjasa, tapi Nabi Muhammad SAW paling berjasa di antara siapapun. Kita tidak akan merasakan kebahagiaan kecuali dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa bahagianya orang yang salat, yang sujud pada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua tidaklah terlepas dari peran dan jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar ini ya, tulisan ini sungguh bagus. Ya, mengingatkan kita akan jasa Nabi Muhammad SAW yang kita sedang pelajari sirahnya, sejarahnya. Karena beliau lah yang paling berjasa di muka bumi ini, memperkenalkan Islam dan lain-lain. Beliaulah yang telah berjuang keras, bahkan menanggung hinaan, cacian, makian, cercaan, dan berbagai jenis gangguan. Beliau dituduh dengan berbagai macam tuduhan, diusir dari kampungnya yang sangat dicintainya yaitu Mekah, dihinakan, dijuluki penyihir, pendusta, orang gila, yang mungkin tidak pernah kita alami. Ya, sekali lagi, ya, apa yang ditulis oleh Ustadz benar. Gak ada orang pernah mendapat julukan seperti ini sebanyak ini. Ya, Nabi kita pernah. Padahal orang yang mulia, orang yang diutus oleh pencipta langit dan bumi. Tapi cobaannya coba lihat. Ya, coba kita baca ini. Beliau sampai berdarah, terluka dan berkorban demi tersebarnya Islam, walaupun harus dimusuhi kerabat dan orang-orang terdekatnya seperti pamannya Abu Lahab. Sungguh kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian jasa dan pengorbanan besar Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan meraih kebahagiaan apapun, baik di dunia maupun akhirat. Karenanya wajib dan memang sepantasnya bagi kita untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cinta yang sebenar-benarnya, dengan cara mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Islam yang diajarkan olehnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Karenanya wajib dan sepantasnya bagi kita untuk menempatkan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada posisi teratas, melebihi cinta kita kepada makhluk lain selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu kedua orang tua kita, anak-anak kita, dan lainnya. Ya, jadi begitulah sifat cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mencintai Allah, cintai Nabi karena jasa-jasa beliau. Lantas bagaimana mungkin seorang dapat benar-benar mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sementara ia tidak mengenal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini adalah suatu hal yang mustahil. Bagaimana bisa seorang mengaku cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sementara ia buta dari perjalanan hidup beliau? Ya, ini cinta itu perlu ilmu,
Di antara ilmu mencintai Nabi adalah perlunya ilmu tentang Nabi, sirah beliau. Begitu maksud tulisan ini. Ustadz melanjutkan dalam bukunya, saudaraku, cinta sejati itu bukanlah cinta yang sekedar berdasarkan perasaan belaka. Cinta hakiki adalah yang dibangun di atas ilmu. Betapa banyak orang yang cintanya pada Nabi SAW hanya sekedar luapan perasaan hati saja, hingga akhirnya berbuah berbagai penyimpangan lantaran dibangun di atas kejahilan dan kebutaan akan sirah nabawiyah. Ya, jelas di sini pembahasan tentang cinta Nabi yang kita telah mulai dari kajian yang kedua. Ini kajian ketiga. Kelima, sirah nabawiyah adalah rujukan utama untuk mengetahui metode dakwah dai tersukses sepanjang masa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia sepakat bahwa Nabi SAW adalah dai tersukses sepanjang zaman, ya, sampai hari kiamat. Ya, Islam masuk ke Indonesia kalau tidak berdasarkan suksesnya dakwah Nabi, tidak kenal kita Islam, ya. Tidak kenal Islam orang di Indonesia. Mungkin masih menyembah batu, gunung, pohon dan lain-lain. Naudzubillah. Kita bersyukur. Ustaz menjelaskan di sini, seorang muslim tidaklah sempurna keimanannya hingga ia berusaha maksimal dan mendakwakan agama ini kepada manusia. Layaknya segenap aktivitas lainnya, berdakwah juga membutuhkan metode-metode jitu dalam penerapannya. Dari mana lagi seorang dapat mengetahui hal ini jika bukan dari perjalanan hidup sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah saudaraku, semakin sempurna pengetahuan Anda tentang sirah nabawiyah, maka akan semakin baik dan sukses pula metode Anda dalam berdakwah. Ini untuk para dai, ya, di mana seorang dai wajib mengenal liku-liku perjalanan dakwah orang yang termulia di muka bumi ini dalam mengamalkan perintah Allah, yaitu berdakwah. Begitu. Beliaulah panutan seluruh umat manusia, baik dai, guru, ibu rumah tangga, ayah dan lain-lain. Dan paling utama adalah bagaimana seorang dai mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ini penting. Keenam, Ustadz Firanda menulis satu topik, satu bahasan. Maukah Anda terpengaruh oleh Nabi Muhammad SAW? Ini pertanyaannya. Pengaruh besar sosok idola terhadap para pengidolanya adalah hal yang tak bisa dipungkiri. Ya, seorang yang mengagumi seorang akan menjadikan dia idola atau hal panutan. Itu nggak bisa diingkiri. Baik atau buruk panutannya, ya, akan menjelma dalam dirinya, jiwanya, ya, bahkan rohnya. Sebagai contoh, lihatlah fenomena menyedihkan di zaman ini, di mana banyak pemuda muslim yang terpukau dengan tokoh-tokoh barat, bahkan tokoh kafir. Betapa banyak di antara mereka yang mempelajari tentang sejarah kehidupan orang kafir dan pelaku maksiat. Lihatlah bagaimana baiknya pengetahuan mereka tentang artis, pemain bola, olahragawan, atau penyanyi yang mayoritas adalah kafir. Lihatlah pula bagaimana pengaruh para idola tersebut dalam keseharian dan orientasi hidup mereka. Ini sangat disayangkan, kebanyakan manusia mengidolakan atau mengagumi orang-orang kafir yang notabene istilahnya nggak bermanfaat dunia wal akhirat. Ya, kalau ada manfaat dunia sedikit sekali, akhiratnya berkepanjangan dalam siksaan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Tulisan ini lanjut, Ustadz Firanda menjelaskan, tapi ironinya ketika ditanya tentang Nabi Muhammad SAW, bagaimana sejarah dan peri kehidupan beliau, mulut mereka ternganga selebar-lebarnya sebagai pertanda nihilnya pengetahuan mereka akan hal itu. Kalau ditanya artis, dunia, pemain bola, penyanyi, dan lain-lain, mereka bisa jawab. Begitu ditanya tentang Nabi Muhammad, bengong.
ya, ternganga mulutnya. Naudzubillah. Kita berlindung pada Allah dari hal sedemikian rupa, menjaga anak kita, diri kita, keluarga kita dari kebodohan ini. Lihatlah bagaimana bukannya menghafalkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, mereka malah menghafalkan lagu dan syair-syair yang berisi kefasikan dan kemaksiatan. Ketika ditanya mereka akan mengeluhkan bahwa Al-Quran berbahasa Arab sehingga sulit difahami. Sementara mereka mati-matian mempelajari bahasa para idola kafir mereka demi mengikuti keseharian mereka. Sungguh menyedihkan. Ya, Ustadz Dr. Firanda menjelaskan di sini Al-Quran langsung mereka nggak menghafal, bahkan di antara mereka tidak menghafal satu ayat pun, satu surat pun, kecuali Al-Fatihah, begitu pun berantakan. Ya, alasannya Al-Quran berbahasa Arab, tapi mereka mati-matian belajar bahasa asing untuk menghafal lagu-lagu mereka. Oleh karena itu saudaraku, mengakarkan minat, ya, menguatkan minat, pengetahuan dan pemahaman terhadap sirah nabawiyah adalah sebuah keharusan dalam membina dan mendidik anak-anak kita. Benar. Ya, oleh sebab itu sekolah-sekolah yang perlu kita datangi, kita masukkan anak-anak kita adalah yang mengajarkan sirah nabawi, ya, dan menerapkan semampu mereka dari jenjang TK, KB, TK, SD, SMP, SMA dan seterusnya. Beliau juga menulis, perkenalkanlah generasi terbaik umat ini pada mereka sedari kecil. Ajarkan kepada mereka keseharian Rasulullah SAW, perangai beliau, dan seterusnya. Sampaikanlah ia kepada mereka dengan cara yang terbaik, yang dapat menumbuhkan minat dan kecintaan mereka terhadapnya. Jauhkan dari mereka dongeng-dongeng yang tak berguna dan tidak masuk akal. Dan buatlah mereka mengenal dan mencintai Nabi mereka Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga janganlah menunggu guru atau ustadz untuk menceritakan sirah nabawiyah kepada anak-anak Anda, melainkan Andalah yang harus menyisihkan waktu untuk bisa mengajarkannya kepada mereka. Seperti dengan mengisahkan kepada mereka sebelum tidur, seusai sholat, saat sedang santai, dan seterusnya. Karenanya setiap orang tua haruslah melek akan sirah nabawiyah. Curahkanlah perhatian besar Anda untuk memperkenalkan sosok pribadi manusia terbaik di alam semesta kepada mereka, hingga mereka dapat terpengaruh dengan sang Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita lengah hingga kepolosan mereka malah tercoreng oleh kandungan berbagai kartun dan film yang tidak berguna dan bahkan merusak. Ini penting sekali ini. Ya, ini terkena siapapun nih, ya, baik anak ustadz, anak orang awam. Ya, hati-hati kartun-kartun yang merusak. Ada bagan di sini, Ustadz menuliskan bagan yang bagus, yaitu urgensi mempelajari sirah nabawi. 1. Perhatian para salaf terhadap kajian sirah. 2. Sirah nabawiyah merupakan bagian penting dari agama. 3. Allah memerintahkan kita untuk meneladani Rasulullah SAW. 4. Allah memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah SAW. 5. Sirah nabawiyah adalah rujukan utama untuk mengetahui metode dakwah, ya, dai tersukses sepanjang masa, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Sirah nabawiyah memberikan pengaruh positif dalam dunia pendidikan. Ini halaman 15. Ya, silakan yang sudah mempunyai bukunya. Begitu. Halaman 16. Kita sampai kepada keistimewaan sirah nabawiyah. Keistimewaannya sekarang. Pertama, sirah nabawiyah menyoroti perjalanan hidup manusia terbaik yang pernah ada.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia terbaik dan termulia sepanjang masa, semenjak penciptaan Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat kelak. Normalnya manusia hanya unggul pada satu atau beberapa bidang, tidak pada seluruh bidang. Lain halnya dengan manusia yang agung ini, Nabi Muhammad SAW, yang sempurna dalam segala bidang, baik dalam ibadah, muamalah, keberanian, kedermawanan, sabaran, zuhud, hikmah, cerdasan, rendah diri, ya rendah hati maksudnya, dan seterusnya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memiliki sederet keistimewaan yang sangat jarang didapati pada sosok manusia lainnya, seperti Rasulullah adalah manusia yang diajak bicara secara langsung oleh Allah. Ini berdasarkan melihat hadis Isra dan Mi'raj, hadis riwayat Bukhari nomor 3674 dan Muslim 162. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengomentari hadis tersebut dengan mengatakan, haza min aqwa mastudilla bi ala anna Allah subhanahu wa ta'ala kallama nabiyuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra bi ghairi wasitah. Ini merupakan dalil terkuat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajak Allah, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla mengajak bicara secara langsung Nabi Muhammad SAW pada malam Isra tanpa adanya perantara. Lihat Fathul Bari ya, buku 7 halaman 216. Kedua, Allah Azza wa Jalla pernah bersumpah dengan kehidupan Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang amat mulia. Begitu. Yaitu Allah berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu, wahai Muhammad, sungguhnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Suratul Hijr ayat 72. Para ulama menerangkan la'amruka, yaitu demi umurmu. Ya, Ustadz memberi catatan di sini. Para ulama menerangkan boleh dibaca la'umruka atau la'amruka. Keduanya sama maknanya. Akan tapi dalam sumpah biasanya diucapkan dengan memfathahkan ain, la'amruka, yang artinya demi kehidupanmu. Namun bisa pula diucapkan dengan mendomahkan ain, la'umruka, yang artinya demi umurmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan, demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka, yaitu kaum Lut, benar-benar buta dalam kemaksiatan mereka. Begitu. Perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jalla, yaitu subhanallah, tidak bersumpah dengan kehidupan atau umur Nabi Lut alaihissalam. Padahal ayat ini mengisahkan tentang beliau dan kaumnya, kaum Nabi Lut. Dan malah bersumpah dengan kehidupan atau umur Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan betapa mulianya sang Nabi Muhammad SAW. Dan perlu kita ketahui pula bahwa Allah Azza wa Jalla tidak pernah bersumpah dengan umur atau kehidupan seorang, kecuali dengan umur dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas berkata, ma khalaqallahu wa ma zara'a wa ma bara'a nafsan akrama alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma sami'tu Allahu aqsama bihayati ahadin ghairih.
Allah tidak pernah menciptakan dan tidak pernah menghidupkan satu jiwa pun yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW, dari Muhammad SAW. Dan aku tidak pernah mendengar Allah bersumpah dengan kehidupan siapapun selain beliau. Tafsir Ibnu Katsir jilid 4 ya, halaman 542 menurut Ustadz Firanda, Dr. Firanda. Ini ucapan Ibnu Abbas ya, beliau kagum dengan ayat ini. Ya, Ibnu Abbas mufassir, ahli tafsir. Begitu. Ketiga, Allah Azza wa Jalla tidak akan menegakkan hisabnya, perhitungan amal para hamba pada hari kiamat, kecuali setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntaskan pemberian syafaatnya. Ya, nanti Nabi diberi hak syafaat. Ya, terkait hal ini Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis yang panjang, mungkin kita akan baca terjemahannya saja. Ya, mudah-mudahan di lain waktu kita baca matannya. Aku adalah, yang terjemahan hadis tersebut, aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Tahukah kalian dengan apa Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan seluruh manusia? Dari yang pertama diciptakan hingga yang terakhir, pada satu dataran hingga satu pandangan dapat menatap mereka semua sekaligus. Satu seruan dapat terdengar oleh mereka semua sekaligus, dan ketika itu matahari mendekat kepada mereka. Kemudian sebagian orang mulai berkata, lihatlah bagaimana kondisi saat ini. Tidakkah seharusnya kita mencari sosok yang dapat memintakan syafaat untuk kita kepada Tuhan kita? Maka sebagian mereka mengatakan, ayo kita minta kepada Bapa kita Adam. Mereka pun menemui Adam dan berkata, wahai Adam, engkau adalah bapa seluruh manusia. Allah menciptakan kamu langsung dengan tangannya, meniupkan langsung rohnya kepadamu, memintakan para malaikat untuk sujud kepadamu, serta menjadikan surga sebagai tempat tinggalmu. Sudilah kiranya engkau memohonkan syafaat kepada Rabb-Mu untuk kami. Tidakkah kamu melihat kesulitan yang sedang kami hadapi? Adam pun menjawab, Rabbku sedang sangat marah. Dia tidak pernah marah seperti ini sebelum dan sesudahnya. Dia melarangku dari suatu pohon, namun aku malah mendurhakainya. Oh diriku, pergilah kalian kepada selain aku. Pergilah kepada Nuh. Maka mereka menemui Nuh dan berkata, wahai Nuh, kamu adalah Rasul pertama pada penduduk bumi, dan Allah Azza wa Jalla telah menamaimu sebagai abdan syakura, hamba yang sangat bersyukur. Sudilah kiranya engkau memohonkan syafaat kepada Rabb-Mu untuk kami. Tidakkah kamu melihat kesulitan yang sedang kami hadapi? Maka Nuh berkata, Rabbku sedang marah, dan dia tidak pernah marah seperti ini sebelum dan sesudahnya. Oh diriku, pergilah kalian kepada selain aku. Pergilah kepada sang Nabi, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun menemui aku. Kemudian aku pun bersujud di bawah arsy, hingga dikatakan padaku, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, makanlah syafaat, mohonkanlah syafaat, dan mintalah karena permintaan kamu akan dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3340. Ini adalah hadis yang agung, ya, yang saya bacakan terjemahannya. Adapun bahasa Arabnya, ana sayyidul qaumi yaumal qiyamati hal tadruna bima yajma'ullahul awwalina wal akhirin fi sa'idi wahidin.
fayabsiruhumun naziru wa yusmi'uhumud da'i wa tadnu minhumus syamsu fayaqulu ba'dun nasi ala tarawna ila ma antum fi ila ma balagakum alla tanzuruna ila may yashfa'u lakum ila rabbikum fayaqulu ba'dun nasi abukum adam fayatunahu fayaquluna ya adamu anta abu bashar khalaqakallahu biyadih, dan seterusnya sampai akhir hadis yang kita telah baca terjemahannya. Lalu yang keempat, penduduk surga tidak akan bisa memasuki surga sebelum Rasulullah SAW memasukinya. Ya, ini kedudukan Rasul SAW yang kita mengikuti. Ya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, Nabi akhir zaman yang umatnya adalah kita ini. Yaitu kita di umat manusia tidak akan masuk jannah sebelum Nabi Muhammad SAW masuk jannah. Berdasarkan riwayat Rasulullah SAW bersabda, Ata babal jannah, ya. Ata babal jannati yaumal qiyamah fastaftihu fayaqulul khazinu man anta fa'aqul Muhammadun fayaqulu bika umirtu la'aftahu liyahadin qablaka. Kelak aku akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu aku meminta agar ia dibuka. Lalu seorang penjaga malaikat, maksudnya, bertanya, siapa kamu? Maka aku menjawab, aku Muhammad. Lalu ia pun berkata, memang hanya untukmu lah aku diperintahkan untuk membukakan pintu surga. Aku tidak akan membukakannya untuk siapapun sebelum kamu masuk. Hadis riwayat Muslim nomor 197. Ya, di sini ya, dengan dalil-dalil kita akan melihat keunggulan, kemuliaan, kesempurnaan, kemuliaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Yang kelima, Rasulullah SAW adalah manusia pertama yang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Berdasarkan dalil, Rasulullah SAW bersabda, Ana sayyidu waladin Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yansaqu anhul al-qabr wa awwalu syafi'u wa awwalu musyaffa. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Aku adalah orang yang pertama yang akan dibangkitkan dari kubur. Aku adalah orang yang akan memberi syafaat. Dan aku adalah orang pertama yang akan diizinkan untuk memberi syafaat. Hadis riwayat Muslim nomor 2278. Yang keenam, Rasulullah SAW adalah manusia yang akan membawa panji pujian pada hari kiamat. Dan beliau juga adalah satu-satu pemilik al-maqam al-mahmud, ya, kedudukan yang terpuji. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, yaitu Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhar wa ma min nabiyyi yauma'id Adama faman siwahu illa tahta liwa'i. Aku pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat, dan aku mengucapkan ini bukan untuk membangga-banggakan diri, ya wala fakhar. Kelak akulah yang akan membawa panji
pujian, dan aku mengucapkan ini bukan untuk membangga-banggakan diri. Berita, bukan banggakan diri. Kelak tidak seorang nabi pun, baik Adam maupun selainnya, kecuali pasti berada di bawah panjiku. Ya, Adam bapak umat manusia di bawah panji Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3615 dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Begitu. Yang ketujuh, seluruh nabi kelak akan diberikan telaga pada hari kiamat. Namun telaga Rasulullah SAW adalah telaga yang terbaik. Ya, para nabi mendapatkan telaga di hari kiamat, dan telaga Rasulullah telaga yang terbaik berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Haudi masirah syahrin ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal misk wa kizanuhu kanujum as-sama'i man syariba minha fala yazma'u abadan." Ya, panjang dan lebar telagaku sejauh perjalanan sebulan. Airnya lebih putih daripada susu. Baunya lebih wangi daripada minyak misk. Dan jumlah cangkirnya bagaikan bintang-bintang yang bertaburan di langit. Siapa saja yang sempat meminumnya maka tak akan lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6579. Nomor 8, Rasulullah SAW telah menyaksikan surga dan neraka dalam keadaan sadar. Ya, jadi Rasulullah telah melihat surga dan neraka dalam keadaan sadar. Rasulullah SAW bersabda, "Attala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara'a. Watla'atu fin nari fara'aitu aktsara ahliha nisa'a." Aku melihat surga dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Dan kulihat neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Di riwayat Bukhari nomor 5198. Terakhir, kedua terakhir sebelumnya, Rasulullah SAW adalah satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh umat. Yaitu Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Yang ke-10, Rasulullah SAW adalah penutup para nabi. Allah Ta'ala berfirman, "Maka Muhammadin aba ahadin mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyun wa kana bikulli syai'in alima." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Suratul Ahzab ayat 40. Wallahu a'lam. Kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.